lagi gitu. Yakinkannya tuh dengan saya ingin mau Rizka tuh disumpah pocong. Ini PRT, ada pun yang PRT ajukan itu salah besar PRT. Apakah mungkin seorang yang masih hidup itu didoakan yang jelek-jelek itu PRT, sumpah pocong? Karena apa? Di dalam Islam itu tidak ada PRT, sama saja kita itu mendoakan supaya orang ini cepat. PRT tidak bisa memaksa. Silakan Rizka, PRT. kau malam ini kau harus disumpah pocong. Aku nggak mau tahu malam ini kau harus disumpah pocong. Saya masih mau hidup. Saya nggak berani, Pak. Bapak nggak mikir? Seorang anak kecil mau disumpah pocong, macam nggak ada cara lain. Bapak pikir aja sendiri, coba anak Bapak digituin. Pasti nggak nanti kalian pulang, jangan mencari keributan yang kedua kalinya. Jangan sampai saya manggil warga-warga lain untuk mengusir kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam ini udah ada janji sama Abah Husin ya. Jadi saya janjian sama Abah Husin tuh di sini dekat, nggak jauh lah dari rumah si Rizka tadi. Jadi tujuan saya ini mau memperjelaskan lagi masalahnya Mas Ri ke Abah Husin dan ke keluarganya Rizka. Jadi mungkin sekitar bentar lagi Abah Husin pun juga nyampe nya. Karena tadi udah jalan kemari juga dia kan. Jadi maksud tujuan saya nih ke rumah si Rizka ini kan gini sahabat ya. Saya ingin meyakinkan lagi gitu. Yakinkannya tuh dengan saya ingin mau Rizka tuh disumpah pocong gitu. Jadi tadi Abah Husin tuh belum ada saya ceritakan masalah ini. Maksudnya nanti aja setelah kalau udah sampai rumahnya si Rizka. Jadi maksud tujuan saya tuh mau Rizka tuh mau saya tuh disumpah pocong supaya tahu tuh dia tuh memang betul-betul cerita yang seperti itu tuh memang betul adanya, apakah dia tuh berbohong. Jadi kan kalau setelah kita sumpah pocong itu dia pasti kan bakal terbukti, pasti kan bakal tahu yang mana yang benar yang mana yang salah. Jadi saya mau tahu juga tanggapan Abah Husin itu seperti apa. Ya kita di sini kan karena melihat Abah Husin pun juga ada kecurigaan ya, sedikit banyaknya saya pun juga naruh kecurigaan sama dia. Jadi saya mau tahu respon dia tuh seperti apa kok memang Rizka tuh disumpah pocong gitu. Tapi di sini pun saya udah nengok Abah Husin tuh ya gimana ya, udah nggak ada respon baik itu saya tuh ke dia tuh udah nggak ada. Bawaan saya ini lihat dia nih, karena itu tadi udah terlalu menghasut masyarakat sini, jadi terbawa kali emosi saya sama dia gitu kan. Tapi kok udah dalam posisi seperti ini memang udah saya tidak peduli dengan keselamatan lagi. Saya juga nggak mau tahu dia seperti siapa. Yang penting kita sama manusia ciptaan Tuhan. Ya bismillah aja lah, kok udah memang katanya begitu jalannya ya saya terima. Tapi kok memang enggak ya alhamdulillah semua bisa diselamatkan. Tapi kayak manapun juga saya di sini tetap berjuang untuk Mas Ri, untuk semuanya, karena ini udah memang tanggung jawab saya gitu. Oh, ini Abah Husin ya, ini Abah Husin mungkin ya. Mbak sini Mbak. Assalamualaikum. Salam. PRT, siap PRT. Udah lah Bah. Ya. Jadi gini Bah, kenapa saya nelpon Abah? Saya ngajak janjian sama Abah di sini. Tujuan saya kita mau sama-sama ke rumah si Nak Rizka tadi. Ya pokoknya nanti Abah bakal tahu lah di sana gitu kan. Karena di sini Abah udah saya lihat tuh udah terlalu kurang ajar gitu Bah ya. Kurang ajar nih tadi. Kayaknya kok kotor kali pikiran Abah gitu. Bahkan sampai saya pun bisa-bisanya menaruh curiga sama Abah gitu. Ya maaf aja nih Bah. Ya kalau di sini saya memang udah
nggak nyaman dan nggak suka dengan keberadaan Abah di kampung saya ini. Memang saya udah nggak suka gitu. Nah, jadi ya monggo silakan tinggal Abahnya lagi gitu, mau terima saya nggak suka mau sukanya tuh ya Abah lagi. Intinya saya tuh memang keberadaan Abah di kampung saya sendiri pun saya memang udah nggak sukanya lah Bah gitu Bah. Sekarang gini Pak RT, ya ini untuk sahabat semua ya. Nah, saya ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun niat Abah itu Pak RT, sebenarnya niat Abah itu untuk meluruskan. Jadi kalau memang Pak RT itu dengan keberadaan saya di sini Pak RT kurang senang, ya ndak kalau jadi masalah Pak RT. Cuman itu tadi masalah re ini kan belum selesai. Jadi alangkah baiknya kita selesaikan dulu masalah re ini sampai selesai. Karena kemarin itu kan kita sudah juga ke rumahnya keluarga korban kan. Jadi alangkah baiknya kalau malam hari ini masalah ini bisa clear, bisa tuntas. Jadi tidak ada lagi yang namanya fitnah Pak RT. Jadi kalaupun Pak RT merasa saya itu di sini menghasut warga, jadi provokator, itu kalau pandangan Pak RT seperti itu ya silakan. Saya juga menerima Pak RT. Tapi adapun masalah ini kalau belum selesai, kemungkinan saya itu belum akan pergi dari kampung ini Pak RT. Karena apa? Ini menyangkut masalah yang namanya masalah asusila, di mana keluarga si korban ini kemana lagi mereka nih hendak mengadu, karena masalahnya sampai sekarang belum selesai-selesai. Jadi kalau menurut saya gini aja Pak RT, ini malam kan kita mau ke rumahnya si Rizka gitu kan. Jadi adapun nanti hal yang akan terjadi ataupun yang terjadi seperti kemarin malam itu yang kita ke sana, ya nanti Pak RT saya harapkan di sana itu tolonglah bersabar Pak RT. Jangan terbawa emosi lagi seperti semalam tuh. Karena apapun ceritanya kita di sini kan kita mau islah Pak RT. Kalau Pak RT bawa emosi nggak akan selesai-selesai ini masalah Pak RT. Itu tadi Pak RT. Udahlah Bah, di sini bahasa Abah tuh seolah-olah Abah nih memang paling tahu, paling benar, ingin meluruskan. Tapi apa kenyataannya? Yang ada malah kekacauan dengan keberadaan Abah di sini gitu kan. Dengan masalah ini Abah tuh seperti membuat kekacauan semuanya jadinya. Tidak ada meluruskannya, tidak ada penyelesaiannya. Yang ada Abah ini cuman seperti menutupi dan melindungi mereka gitu kan. Tidak ada kejujuran apa semuanya gitu kan. Jadi gimana saya juga menyelesaikan ini gitu. Selalu Abah menghalang dan menghalangi. Ya kalau masalah saya emosi, ya maaf cakapnya aja. Ya saya ini memang karena itu tadi, saya memang udah terlanjur nggak suka dengan kedatangan Abah, apalagi keberadaan Abah di kampung saya. Ya untuk saat ini saya betul-betul nggak suka. Nggak sukanya tuh yang tadinya nih ya, Bah, asal Abah tahu nih. Yang tadinya tuh saya tuh wah bangga sama Abah, jauh-jauh dari sana. Wah senang saya dia bantu gitu kan. Tapi sekarang apa? Yang ada cuman jadi keributan di kampung saya Bah, keberadaan Abah ini gitu. Karena cara penyelesaian Abah itu tadi bukannya makin selesai, bahkan titik terangnya sedikit pun nggak ada gitu. Yang ada malah cuman keributan, emosi, terus gimana ya kok kita bilang, pokoknya seperti menutupi semuanya lah gitu. Udah gitu Abah ini tadi seolah-olah menjadi pahlawan paling depan gitu kan untuk membela si Nak Rizka tadi. Tapi cara membelanya ini tadi kenapa nggak dengan jalan yang baik dan benar, udah gitu. Bahkan cara lain itu kan banyak loh Bah. Bukan mesti harus dengan kekerasan ataupun gimana. Ya maaf cakapnya aja, kalau saya ini memang naruh curiga besar tuh sama Abah gitu. Karena kok secara logika aja pun mungkin kok penyelesaian yang kayak gini tuh sebetulnya nggak susah sih, nggak sulit. Kenapa saya tidak ingin melapor ke pihak yang berwajib? Karena satu gini kan, Bah, saya cuma mau tahu warga-warga saya sini dulu gitu kan, yang
awalnya tuh tidak ada kata gimana ya, kalau kita bilang tenang, damai, bahkan nggak gampang terhasut bah. Tapi setelah kehadiran Abah ini, ya Allah kalilah pokoknya bah, saya aja sampai kok mereka jadi kayak gini gitu. Tunggu Pak RT. Gini masalah Pak RT. Pak RT ini seakan-akan terus menyalahkan saya. Sedangkan sumber masalahnya kan bukan dari saya Pak RT, dari Mas Re sendiri. Kalau masalahnya itu saya yang membuat huru-hara di kampung ini, itu bisa Pak RT menyalahkan saya. Sekarang kan permasalahannya ini bersangkutan dengan Mas Re. Sikit banyaknya Mas Re itu terlibat Pak RT. Jadi Pak RT itu tidak bisa menyalahkan saya. Adapun Pak RT bilang saya ini melindungi si Rizka, melindungi keluarga korban ini, itu tidak benar Pak RT. Karena apapun ceritanya, Pak RT pun melindungi si Re. Jadi marahnya warga ini kepada si Re karena Pak RT itu melindungi si Re. Itulah marahnya warga. Dan kenapa pula Pak RT ini tidak menyelesaikannya dengan masalah hukum? Seharusnya Pak RT harus menyelesaikan ini dengan masalah hukum. Betul, itu betul bah. Yang Abah bilang tuh betul. Secara hukum gitu kan. Bisa aja bah, gitu kan. Bahkan pasti bakal terungkap gitu kan. Cuman kan saya di sini gini loh bah. Abah tadi bilang kalau saya ini membela si Re. Itu jelas, itu pasti. Karena si Re itu kan datang ke kampung saya ini bah. Dia tuh bukan cuma sekali dua kali bah. Nah, datang dia ke kampung kita ini, tujuan dia tuh ya alhamdulillah itu nyata bah, gitu kan. Kok kita bilang yang dengan contoh satu lah minyak asma gitu kan, itu khasiatnya luar biasa bah. Bahkan warga pun juga berantusias ingin membelinya. Sampai kemarin dia kan kehabisan ini stok gitu kan. Tujuan dia datang kemari itu memang dengan berbuat baik bah, bukan dia berbuat jahat gitu kan. Makanya berapa kepala keluarga ditolong dia di sini gitu, berapa orang yang ditolong dia di kampung ini gitu bah. Akhirnya apa? Kembali ke jalan yang benar, jalan yang baik gitu. Tapi setelah kena fitnah ini, udah gitu Abah pun munculnya paling depan. Seharusnya di sini itu Abah tuh sadar diri lah, kalau kita bilang. Sadar diri kan apa? Di kampung ini, warga sini, Abah itu siapa? Abah itu cuma pendatang. Seharusnya yang seperti ini tuh Abah tuh nggak usah mencampuri gitu kan. Kenapa Abah cuma begitu dengar satu orang ataupun dua orang warga tadi ngomong ke Abah, oh si Re cabul, si Re begini. Seharusnya di situ Abah tuh bisa ngerti bah. Bahkan Abah tujuan Abah waktu datang kemari itu kan memang betul-betul membela Re, menolong Re. Berarti kan Abah ngerti, oh Re orang baik, Re orang begini, nggak mungkin dia cabul. Tapi setelah warga berbicara seperti itu cuman sekali aja, Re telah mencabuli anak si Pak Andi, anak si Rizka namanya. Tapi Abah percaya gitu, seolah-olah Abah ini macam terus mendukung dengan isu yang seperti ini gitu kan. Jadi gini Pak RT, saya itu percaya karena adanya bukti. Kalau bukti tidak ada, saya juga enggak percaya itu Pak RT. Bukti apa bah? Buktinya kan sudah jelas Pak RT. Sampai sekarang bukti yang memang harus bisa dibuktikan tuh enggak, ke tangan saya pun belum ada. Bahkan saya melihatnya cuman omongan bah. Omongan siapa saja pun bisa bah. Makanya Pak RT sebagai RT, selesaikan masalah ini. Pak RT harus dapat bukti. Itu tugas RT di sini. Iya, tapi kan saya harusnya gini Pak RT. Pak RT itu merasa malu. Kenapa saya yang maju bukan Pak RT? Seharusnya Pak RT berpikir begitu. Jangan ya, Pak RT menyalahkan orang. Bukan saya menyalahkan. Tapi dengan kemajuannya Abah di sini, Abah seperti menutupi dan melindungi. Eceknya kok kita bilang tuh kasus ini kok bisa terus berkelanjutan. Abah bukan menutupi. Udahlah bah, bukan menutupi. Pak RT seharusnya berpikir. Nah, kenapa warga maju sendiri? Kenapa warga bergerak sendiri? Karena apa? Pemimpin RT-nya tidak bisa. Itu seharusnya Pak RT berpikir ke situ. Jangan Pak RT menyalahkan orang. Dengan ketidakbisaan Pak RT menyalahkan orang. Itu tidak bisa Pak RT. Pak RT harus berkaca dengan kejadian ini.
Pak RT harus mikir. Makanya itu tadi Pak RT. Nah, kenapa warga bisa maju sendiri tanpa dipimpin oleh Pak RT? Mereka bergerak sendiri. Karena apa? Pak RT tidak sanggup sepertinya. Itu tadi Pak RT. Pak RT dengan tidak kesanggupan Pak RT itu jangan menyalahkan orang. Itu. Nah, jadi gini aja lah Pak RT, daripada kita pun ribut-ribut di sini, nanti jadinya tidak baik. Lebih baiknya kita langsung ke tempatnya si Rizka aja. Apa yang Pak RT mau omongkan nanti di sana, mau dilakukan di sana, ya itu nanti Pak RT lah yang menjelaskan di sana. Saya kan hanya diundang kemari Pak RT. Jadi saya ikutin apa yang Pak RT perintahkan. Itu aja Pak RT. Nah, jadi gini sahabat ya. Saya nggak mau omongan yang manis, sok manis, tapi ujungnya yang ada cuman menimbulkan emosi saya sendiri. Dengan omongan beliau yang seperti ini, sok gimana ya? Beliau ini siapa gitu kan? Beliau ini siapa gitu? Seharusnya dia tuh sadar nggak usah ikut campur lah di sini. Jadi ya udahlah. Nanti beliau bakal tahu tujuan saya tuh kesana maunya apa, yang gimana. Jadi di sini saya tetap berjuang sendiri, ditemani sama kameramennya dari tim Mas Rey. Ya kita lanjut aja lah ya. Ya Mbak ya, kita lanjut aja ke rumahnya. Ke rumah dari Rizka biar jadi di sini biar jelas, jangan cuman manis mulut, sok begini begitu. Nggak ini sama saya sekarang ini dah. Saya udah nggak percaya dengan omongan-omongan beliau. Jadi yang ada cuman menambah emosi saya, capek saya dengarkannya. Ujung-ujungnya apa? Udah pulang lagi, tidak ada penyelesaian, buang-buang waktu. Jadi ya udahlah sahabat ya. Ini jarak dari sini sekitar 60-70 meter lah ke rumah si beliau itu ya. Jadi yuk kita sambil jalan aja ya. Jadi ini kita sudah mau sampai nih ya ke kediamannya si Rizka. Ini sudah mau sampai ke rumahnya. Jadi insya Allah malam ini masalahnya clear, selesai, dan tidak ada lagi fitnah ya. Jadi mudah-mudahan pun orangnya ada di rumah. Jadi bisa kita selesaikan masalahnya malam ini. Ya. Jadi udahlah abah yang ngetok, tapi abah yang paling dekat, abah yang paling pengen mau tahu menyelesaikannya. Assalamualaikum. Ada orang yang tadi. Gimana kabarnya? Ya Rizka. Teman-teman, biar aja si abah, kadang dia paling pandai. Oke Pak. Sehat. Tutup aja ya biar nggak terdengar warga ya. Aja. Ya. Jadi gini dari Rizka, adapun kedatangan kami kemari bersama Pak RT. Ini Pak RT ada yang mau disampaikan dan ada yang mau ditanyakan. Saya pun tidak tahu ini apa yang mau ditanyakan oleh Pak RT ke Deriska. Ya intinya Pak RT ingin kejelasan lah yang sejelas-jelasnya dari Deriska. Dan adapun nanti apa yang disampaikan Pak RT itu ya mudah-mudahan bisa jadi menyelesaikan masalah ini. Nah itu ini Pak RT yang mau bertanya dan mau menjelaskan apa yang mau dijelaskan sama Pak RT. Silakan Pak RT. Begini sahabat, lucu kan abah kan.
seolah-olah macam dia yang udah mau menyelesaikan, paling tahu semuanya. Padahal yang mengajak dia kemari itu saya, tapi dia yang seolah-olah tuh udah macam paling sok bener lah gitu kan, sok paling tahu. Itulah modus dia nih tadi. Makanya saya dengan omongan-omongan dia yang begini tuh udah nggak ada percayanya lagi gitu. Jadi gini Nak Rizka ya, tujuan bapak sama abahnya kemari ingin menyelesaikan lagi masalah Mas Rey, mengklarifikasi semuanya sama Nak Rizka gitu kan. Karena semalam tuh kedatangan abah ke sini bukannya ada penyelesaian, yang ada malah keributan. Dengan sok patennya abah tadi melindungi semuanya, menutupi semuanya. Makanya di sini kan abah belum dapat kejelasan dari Nak Rizka lagi. Gitu. Jadi tujuan bapak di sini datang, bapak mau mempertanyakan sama Nak Rizka nih, apakah Nak Rizka tuh siap? Kok memang harus? Jadi tujuan gini Bah, ini Bah ya, Nak Rizka. Ini saya ngomong sekali lagi dengan jelas. Tujuan Pak RT datang kemarin ini cuman mau Rizka tuh disumpah pocong supaya apa? Saya mau tahu kejujuran dari semuanya gitu. Jadi abah gimana? Ya gini Pak RT, ini maaf ya Pak RT ya. Adapun Pak RT menyarankan sumpah pocong, kalau saya sih merasa keberatan Pak RT, karena di dalam Islam itu tidak ada Pak RT yang namanya sumpah pocong. Nah, jadi kalau kita menjalankan sumpah pocong ini dengan kasus nyare ini, kita mengadakan sumpah pocong, itu sama aja Pak RT menjelekkan nama baik nyare. Karena apa? Di dalam ajaran Islam pada di zaman Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan yang namanya sumpah pocong Pak RT. Jadi kalau Pak RT mengajak Dek Rizka ini sumpah pocong, berarti sama saja Pak RT ini menjerumuskan Re juga. Karena apa Pak RT? Adapun sumpah pocong ini dilakukan, itu kan karena ada masalahnya si Re. Berarti kan Mas Re ini terlibat. Sedangkan di dalam Islam Pak RT itu tidak ada yang namanya sumpah pocong. Jadi kalau kita melakukan sumpah pocong ini, berarti kita sudah melanggar syariat Islam. Itu saya tidak setuju Pak RT. Kenapa? Di dalam Islam itu dilarang besar, dilarang keras oleh agama kita yang namanya sumpah pocong. Karena di zaman Rasulullah itu tidak ada yang namanya sumpah pocong. Bahkan beliau tidak pernah mengajarkan yang namanya sumpah pocong. Jadi kesimpulan saya, kalaupun ini dilakukan, yang saya khawatirkan nanti gini Pak RT. Nah, yang saya khawatirkan bukannya apa Pak RT? Nama baiknya Mas Re di kampung ini bisa bertambah rusak Pak RT. Kenapa? Loh, kenapa sih si Re ini menempuh jalan sumpah pocong? Berarti Re ini ajarannya sudah melenceng dari syariat Islam. Itu yang saya khawatirkan Pak RT. Jadi jangan sampai masalah ini kita untuk menyelesaikan masalah, tapi akan menimbulkan masalah lagi Pak RT. Itu yang saya khawatirkan. Jadi terus terang saya tidak setuju Pak RT. Bah, aku di sini nanya, abah ini nggak usah sok inilah Bah ya. Seolah-olah bahasa abah ini, iya memang saya pun ngerti. Abah ini betul, yang abah bilang tuh betul gitu kan. Tapi apa, sekali lagi di sini abah tuh tetap melindungi Bah. Jadi abah tuh nggak usah sosok inilah Bah, gitu kan. Bagus abah diam. Dan ini bukan kemauannya si Re, ini memang saya sendiri yang mau menyuruh Nak Rizka ini untuk sumpah pocong. Gitu. Jadi abah di sini seharusnya jangan seperti itu Bah. Di sini sekali lagi abah tetap melindungi Nak Rizka namanya. Gimana masalah ini mau selesai kalau model abah tuh yang seperti ini gitu. Ya saya pun tahu, saya ngerti Bah. Masalah sumpah pocong tuh memang nggak diajarkan dalam agama. Jadi abah nih seolah-olah berbicara abah nih udah gimana kameramen ya, udah terlalu ini kali. Jadi abah nggak usah sok-sok ikut campur lah Bah, bagusan Bah. Bagusan abah diam, saya cuma mau mempertanyakan sama Nak Rizka Bah. Sekarang gini Pak RT, adapun yang Pak RT ajukan itu salah besar Pak RT. Apakah mungkin seorang yang masih hidup itu dikapani,
didoakan yang jelek-jelek itu Pak RT, sumpah pocong. Karena apa? Di dalam Islam itu tidak ada Pak RT. Sama saja kita itu mendoakan supaya orang ini cepat mati. Nah, itu kalaupun Pak RT lakukan, saya melarang keras. Alangkah baiknya cara-cara lain kan masih banyak Pak RT yang menurut syariat Islam. Karena tidak ada itu di dalam ajaran agama kita Pak RT. Berarti Pak RT udah. Bagus kau diam. Bagus diam. Di sini saya cuma pertanyakan sama si Rizka. Ya silakan Pak RT. Pak RT pertanyakan sama dia apakah dia bersedia. Kalau dia tidak bersedia, Pak RT tidak bisa memaksa. Bagus, sekali lagi apa diam? Kalau Biar si Pak- Rizka yang menjawab, Pak. Kalau Pak RT memaksakan kehendak Pak RT akan kena HAM. Pak RT kan tahu hukum. Tahu Pak Bang, RT bisa tapi kena HAM. apa kenyataannya? Abah bilang kena HAM, tahu hukum. Yang membawa kekerasan kepada si kita itu siapa kok? Bukan Abah sendiri. Jadi kalau di sini nggak usah banyak bicara ya. Pak RT Bagus salah. tahu dia. Pak RT salah Pak RT. Saya tidak pernah memprovokasi warga. Karena ketidakbecusan Pak RT lah maka warga itu bertindak sendiri. Pak RT harusnya berkaca. Apakah Pak RT itu sudah becus menjadi RT? Karena ketidakbecusan Pak RT inilah maka warga itu bertindak. Jadi Pak RT harus berkaca kepada diri Pak RT sendiri. Jangan Pak RT menyalahkan orang dengan ketidakbisaan Pak RT. Pak RT itu harus. Silakan Pak RT bertanya kepada Dek Rizka. Pertanyakan kepada Dek Rizka apakah dia mau atau tidak. Jadi kalau dia tidak mau, Pak RT tidak bisa memaksa. Silakan Pak RT bertanya. Silakan. Rizka, kau malam ini kau harus disumpah pocong. Aku nggak mau tahu malam ini kau harus disumpah pocong. Enggak. Saya masih mau hidup. Saya nggak berani, Pak. Bapak apa nggak mikir? Seorang anak kecil mau disumpah pocong, macam nggak ada cara lain. Bapak pikir aja sendiri, coba anak Bapak digituin. Pasti nggak mau kan? Ya Bapak pikir aja lah sendiri itu gimana. Intinya saya nggak mau disumpah pocong. Saya masih mau hidup. Kau tuh nggak usah ngotot di sini. Kau harus berpikir nih, pakai kepala nih. Di sini masalah besar itu datangnya di kau sendiri, Rizka. Jadi malam ini kau tuh harus disumpah pocong. Aku nggak mau tahu. Aku juga nggak mau dengarkan lagi omongan-omongan Abah Husin yang nggak ada penyelesaiannya. Jadi kau tuh nggak usah sok ini lah, Rizka. Bahkan di sini Abah ini, kedatangan Abah ini tujuannya apa tadi? Maksudnya saya mau mempertanyakan, tapi ujung-ujungnya apa? Dia itu cuma melindungi. Jadi kau, Rizka, kau ya, sekali lagi, kau malam ini harus disumpah pocong. Aku nggak mau tahu. Kan saya masih mau hidup, Pak. Kenapa harus disumpah pocong sih? Macam nggak ada cara lain apa? Kan udah tahu kan di dalam agama itu nggak boleh sumpah pocong. Kenapa masih dilakuin? Kau ngelawan kok ya sama orang tua ya. Harusnya kau pandang aku di sini tuh siapa? Di sini masalah kau. Bukan ngelawan. Anak mana yang mau disumpah pocong kalau kayak gini? Kau tahumu cuma menjawab. Seharusnya kau tahu cara berbicara dengan orang tua itu seperti apa, Rizka. Nggak kayak gini cara kau bicara. Ya saya tahu, Pak. Karena kalau saya mau kayak gini pasti Bapak bertindak untuk terus sumpah pocong kan? Ya saya nggak mau lah, saya masih mau hidup kok. Kenapa saya pilih jalan itu untuk kau, Rizka? Karena apa? Kejujuranmu itu saya belum. Yang kau mengaku tuh kalau kau dihamili sama Rere, itu saya belum percaya. Makanya saya di sini butuh pembuktian. Makanya omongan-omongan Abah ini nggak ada saya hiraukan lagi gitu loh. Jadi kau ini cuman
mau aku nih malam ini, memang harus malam ini. Malam ini tuh kau tuh harus disumpah pocong ya Rizka ya. Aku Ya ini nggak mau- anak Re Pak, ini anak Re. Mau kurang percaya apa lagi Bapak? Loh, gimana saya mau percaya lagi? Re itu dalam pengobatannya itu menggunakan KTP. Bagaimana dia bisa mengobati orang itu tanpa KTP? Bahkan Rizka aja ngaku kok KTP Rizka tuh nggak ada ataupun hilang, Rizka bilang kan. Jadi dari mana datangnya anak Re ini gitu kan? Bahkan saya kedatangan Re di kampung saya ini, kampung kita ini, saya selalu mendampingi dia kemanapun. Bahkan keluar rumah kemana, bahkan ke warung pun saya mendampingi dia. Jadi gimana caranya kok bisa kamu tuh hamil anaknya si Re? Jadi nggak usah sok ngaku-ngaku lah. Ya karena Bapak belum tahu aja dia cuma ada di belakang Bapak kan. Bapak selalu nengok dia di dalam kebaikannya doang. Bapak tuh harus tahu sisi belakangnya dia itu cumana. Jangan taunya dia tuh baik doang. Iya, betul yang Rizka bilang. Tapi kan selama kedatangan Re di kampung kita ini, bahkan Re pun tinggal di rumah sama saya. Dia nginap di rumah saya. Gitu. Berapa kali Re itu datang di rumah kita ini, di kampung kita ini, itu selalu saya mendampingi dia terus. Namanya juga dia kan tamu di sini. Warga yang manggil dia di sini. Untuk apa? Untuk kebaikan warga juga. Tapi kenapa tiba-tiba dapat kabar yang seperti ini tuh, makanya Enggak Pak, dia tuh cuma formalitas sebenarnya. Biar dia tuh nama dia tuh di kampung ini tuh jadi baik. Dia masih awal kayak gitu. Bapak nggak tahu ke belakangnya gimana kan? kau ini udah dimasuki dajjal kau nih rasaku. Dari sabar Pak RT. Pak RT udah Pak RT Abah, kan aku udah nggak mau dengar lagi omongan Abah. Abah tuh di sini cuman makin merusak dan udah nggak ada penyelesaiannya lagi. jadi Bah. kalau Pak RT tadi tidak mau dengar omongan saya, kenapa Pak RT mengundang saya? Pak RT ini mencela-menceli. Pak RT seharusnya berpikir kalau Pak RT tidak mau mendengar pendapat saya, Pak RT jangan undang saya. Itu Ya, aja Pak RT. itulah tadi. Di sini saya pembukti itu begini, Bang. Ya, kenapa aku ngundang Abah? Gitu kan. Jadi saya cuma mau tahu respon Abah itu seperti apa kok memang Rizka ini mau saya sumpahkan pocong. Nah, tapi kenyataannya apa ya? Seperti ini kameramen kan. Respon dia ini seperti membela, menutupi. Gini Pak RT, saya tidak membela. Pak RT ngerti sendiri, Pak RT tahu agama enggak? Sekarang saya malah curiga nih, karena kan Pak RT ini yang nggak ngerti agama. Kan sudah dikatakan, di dalam Islam itu tidak ada namanya sumpah pocong Pak RT. Jadi jangan Pak RT paksakan diri sekarang ini supaya sumpah pocong. Saya malah curiga. Apa jangan-jangan Pak RT ini yang menganut ajaran sesat hingga mau mengajukan sumpah pocong. Di dalam Islam tidak ada Pak RT. Pak RT harus berpikir itu. Jangan berpikir Bah. pakai logika. Kau Bah, di sini ini nggak usah cerita agama, Bah. Ya. Kau tuh apa ngerti tentang agama? Kau sendiri pun juga punya agama apa enggak sih? Aku aja sih, sedangkan aku sendiri pun nggak tahu agamamu itu apa gitu. Jadi kau pikirlah pakai otak, nggak usah cerita-cerita tentang agama, Bah. Gitu. Di sini kita cuma mau menyelesaikan pembuktian. Tapi apa? Abah seorang beginilah, sok paling suci lah, sok paling paten lah, dengan bahasa Abah yang udah paling mantap lah kok kita bilang. Tapi apa? Abah malah kok curiga pula ke saya. Abah pikir pakai otak, Bah. Cuman pendatang, nggak usah sok paling pahlawan paling benar lah, Bah. Sekarang gini Pak RT. Jadi saya mau bertanya nih sama Pak RT. Jadi anggapan Pak RT, adapun sumpah pocong itu baik ataukah tidak untuk dilakukan? Saya ingin bertanya Pak RT, karena tadi Pak RT menyinggung masalah agama. Jadi di sini saya ingin menanyakan kepada Pak RT, apakah sumpah pocong itu baik ataukah tidak? Jadi dari situ saya tahu Pak RT itu beragama atau tidak. Saya ingin tahu, apakah sumpah pocong itu wajib dilakukan ataukah gimana? Saya ingin tahu. Tadi Pak RT menanyakan kepada Abah Husein bahwa Abah Husein ini agama saya ini apa? Saya pula bertanya kepada. Saya menjawab. Saya tidak perlu menjawab agama saya apa. Saya hanya menjawab dengan pertanyaan saja. Apakah ajaran dengan cara sumpah pocong itu benar ataukah tidak? Saya ingin bertanya kepada Pak RT. Udahlah Husin. Di sini saya udah tidak ada lagi menghargai kau. Saya bahkan di sini pun keberadaan udah nggak saya anggap lagi gitu. Jadi kau tuh nggak usah berbicara yang sok paling ngerti agama lah, Sin.
gitu ya. Jadi jangan jadi pahlawan yang terlalu paling benar lah, Sin. Kau pikirlah pakai otak. Jadi intinya di sini malam ini juga aku nggak mau tahu kok nak Rizkanya harus disumpah pocong. Enggak, saya nggak mau Pak. Saya masih mau hidup dong. Ya kali mau disumpah pocong. Tujuan saya sumpah pocong tuh ya, asal kalian tahu ya, memang nggak baik dalam agama, nggak. Cuman kan apa? Di sini saya ingin tahu kebenarannya gitu. Kayak gini, menolak, yang satu membela, yang ada makin timbul kecurigaan di saya. Nanti ujung-ujungnya tahu-taunya Usin sendiri yang cabuli pula. Karena Abah Husen membela yang benar, nggak ada yang namanya membela yang salah. Yang dibilang Abah Husen itu semua benar. Karena Abah Husen itu kan melarang itu di dalam Islam itu emang nggak boleh sumpah pocong. Kenapa Bapak berisi keras untuk sumpah pocong ke saya? Ya gini, Abah Husin dibilang membela yang benar. Bukan yang benar yang ada, kekacauan. Seharusnya kan dia berbicara tuh harusnya dia mikir dulu. Yang kata ke jalur hukum, tidak ada jalur begini. Sedangkan dia sendiri pun mengarahkan masyarakat itu dengan kekerasan. Dengan hukum adat lah, beginilah, begitulah. Itu orang pintar rupanya, orang bijak. Mana ada orang kayak dia itu bijak. Jadi kau ya Rizka, kalau lagi pakai otak nih, kau pikir. Kau tuh sekolah, berpendidikan. Jadi nggak usah berpikir pendek lah kalian semua jadi manusia. Semua nolak. Jadi di sini yang ada cuma timbul kecurigaan. Yang ini kau sendiri pun nolak, nggak mau disumpah pocong. Yang satu pun bela, sok yang paling paten. Maksud kalian ini apa di sini? Gini Pak RT, kalau Dek Rizka ini tidak mau, ya jangan dipaksa. Kan masih ada jalan lain Pak RT. Seandainya Pak RT dipaksa makan yang haram, sedangkan masih ada untuk jalan yang halal, untuk apa yang haram ini dijalankan Pak RT? Pak RT seharusnya mikir. Jangan Pak RT itu hanya udah basi, omongan Abah tuh udah nggak masuk di pikiran saya lagi, Udah nggak saya ini kan lagi lah omongan Abah. Abah tahu penyelesaian dengan cara lain. Coba saya tanya sekali lagi sama Abah. Kok penyelesaian Abah ini dengan cara apa? Udah benar betul? Udah benar apa belum gitu? Cobalah aku tanya lagi ke Abah. Abah mau penyelesaian yang gimana coba? Sedangkan Abah sendiri aja menunjukkan penyelesaiannya aja nggak pernah terucap sendiri dari Abah. Coba ke Abah sendiri lagi lah. sekarang gini. Kalau menurut Abah masalah penyelesaiannya ini kan belum 100% berhasil. Jadi inilah upaya-upaya kita untuk menyelesaikan masalah ini. Karena juga apa Pak RT? Pak RT di sini pun ada andil tanggung jawab besar. Kenapa? Sampai sekarang Pak RT pun belum bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, itu tadi. Jadi seharusnya Pak RT itu menyelesaikan masalah ini. Seharusnya Pak RT berkaca, kenapa orang luar bisa maju ke depan untuk menyelesaikan masalah ini. Pak RT hanya tenang-tenang duduk di belakang, hanya mengoceh ke sana sini, menyalahkan orang. Seharusnya Pak RT berkaca kepada diri Pak RT sendiri. Oh, kenapa aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini? Ada apa ini dengan kewenanganku di sini? Kenapa orang lain yang bisa menonjol? Seharusnya Pak RT berpikir. Pak RT jangan menyalahkan orang. Introspeksi diri Pak RT sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Pak RT itu harus berpikir seperti itu. Jangan Pak RT dengan ketidakbisaan Pak RT menyalahkan orang. Menyalahkan segala orang itu semua salah. Introspeksi diri sendiri dulu Pak RT. Makanya di sini kalau Deriska tidak mau sumpah pocong jangan dipaksakan. Kan masih ada jalan lain. Ataukah dengan yang Pak RT katakan tadi, yang dikatakan kemarin itu, tes DNA atau bagaimana? Kan masih ada jalan lain. Intinya aku nggak mau, mending kalian pulang. Jangan mencari keributan yang kedua kalinya. Jangan sampai saya manggil warga-warga lain untuk mengusir kalian. Buat bising. Jadi Udahlah, jadi kok kau pula yang ngancam saya di sini ya, Rizka. Jadi nggak usah sok inilah Rizka. Jangan kau ngancam-ngancam aku di sini. Udah gitu aja lah, pokoknya yuk kemana-mana kita pulang aja. Oke, Pak. Abang mau di sini mau apa terserah dia mau apa, saya nggak mau tahu, mampus di situ.